Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Selamat datang lagi di channel YouTube Primary School. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya nak. Jangan lupa nyalain notification-nya juga. Halo anak-anak ibu yang pintar. Gimana? Masih semangat kan untuk belajarnya? Pada kali ini kita akan membahas media pembelajaran kelas 3, tema 4, subtema 4 dengan judul Mengenal Kalimat Saran. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, anak ibu mampu mengenal dan memahami dari kalimat saran. Yang kedua, anak ibu mampu memahami dan mengerti tentang contoh-contoh kalimat saran. Anak-anak ibu udah pada tahu apa belum? Apa sih itu pengertian kalimat saran? Ayo, kira-kira apa ya pengertian kalimat saran? Nah, kalimat saran itu adalah sebuah kalimat yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Itulah pengertian dari kalimat saran, nak. Sekarang kita akan mengupas perbedaan saran dan kritik. Saran itu menyampaikan solusi jalan keluar. Nah, maksudnya itu adalah nak, ketika anak-anak ibu ada suatu permasalahan. Contohnya, anak ibu datang ke sekolah. Pas anak ibu datang ke sekolah, ternyata anak ibu salah memakai baju seragam. Hari ini contohnya adalah hari Jumat. Kita memakai seragam hitam putih. Ternyata anak ibu salah dan diberikan saran oleh gurunya, yaitu diberikan saran agar orang tuanya mengantarkan seragam ke sekolah atau anak ibu disuruh pulang untuk mengganti baju sekolahnya. Itu adalah contoh dari saran, nak. Saran itu jalan keluar. Nah, pendapat yang dikasih guru tadi itu merupakan jalan keluarnya, nak. Sedangkan kritik adalah menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan yang kita miliki. Contohnya, nak, ketika anak ibu maju ke depan, lalu pas anak ibu itu maju ke depan, ada beberapa soal yang anak ibu jawab. Ternyata ada kesalahan yang anak ibu lakukan atau ada jawaban yang salah. Nah, diberitahulah oleh guru adanya kesalahan yang anak ibu lakukan. Itulah contohnya, nak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat kalimat saran. Ya, yang pertama ada membangun. Kalimat saran ini tujuannya membangun, nak. Yang awalnya hal tersebut kurang baik, dengan adanya kalimat saran dari kita, hal tersebut dapat menjadi baik. Dan itu contoh dari membangun, nak. Selanjutnya mendidik. Nah, yang awalnya kita terjadi kesalahan, dengan adanya kalimat saran ini kita dapat menjadi terdidik. Selanjutnya sesuai topik. Nah, kalau kita memberikan saran, contohnya kayak baju sekolah yang tinggal tadi. Nah, harus sesuai dan dengan topiknya. Topiknya juga harus kita bilang, topiknya juga harus berhubungan dengan solusi terhadap masalah tersebut, nah. Nah, sekarang kita akan mengupas ciri-ciri kalimat saran. Ada saran yang bersifat positif atau membangun. Selanjutnya, tidak mengandung unsur sindiran. Maksudnya, nak, di dalam kalimat saran kita tersebut, kita tidak boleh menyindir orang yang akan kita beri saran, karena nantinya itu akan membuat orang tersebut merasa sedih dan merasa kecewa. Selanjutnya, bahasa yang kita gunakan dalam pemberian saran itu harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, nak. Nah, selanjutnya bersifat positif atau membangun. Nah, sekarang kita akan mengupas cara penyampaian kalimat saran. Nah, yang pertama, disampaikan dengan kalimat yang efektif dan logis. Yang kedua, penyampaian menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, harus mengetahui dengan jelas permasalahan yang dibahas. Yang keempat, disampaikan secara objektif, bukan emosional. Nah, itu
itulah cara-cara kita dalam menyampaikan kalimat saran. Selanjutnya, kata-kata umum yang digunakan dalam membuat kalimat saran. Nah, ada sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, saran saya, menurutku. Itulah tadi beberapa contoh kata-kata yang umum atau yang sering digunakan dalam penyampaian kalimat saran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh kalimat saran. Contoh kalimat saran itu yang pertama, Ibu mencontohkan Budi dan Siti. Nah, Budi ini datang ke rumah Siti. Nah, ternyata pas Budi datang ke rumah Siti, Sitinya tidak sedang berada di rumah. Nah, inilah contoh kalimat sarannya, Nak. Seharusnya apabila kamu ingin ke rumahku, kabari aku dulu. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Siti dan Lani berteman sangat baik, Nak. Ternyata mereka ada permasalahan. Dan permasalahannya itu terjadi karena salah komunikasi. Nah, menurut anak-anak Ibu, apa kalimat saran yang tepat untuk kita gunakan? Ya, ini ada contohnya, Nak. Ada baiknya ketika ada masalah harus kita komunikasikan dengan baik. Nah, itu adalah contohnya, Nak. Nah, contoh yang ketiganya, Nak. Anak Ibu membeli barang. Ternyata barang yang anak Ibu belikan itu tidak merupakan kebutuhan anak Ibu. Nah, kira-kira apa saran yang cocok untuk digunakan? Ya, menurutku barang yang kita beli harus sesuai apakah barang itu barang kebutuhan kita. Nah, contoh yang selanjutnya, anak-anak Ibu sering kurang minum air putihnya. Lalu, apa saran yang diberikan oleh ibu guru? Ini ada contohnya, yaitu sebaiknya minum air 8 gelas sehari. Nah, itulah beberapa contoh kalimat saran, Nak. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak Ibu sudah mampu mengenal dan memahami dari kalimat saran. Yang kedua, anak Ibu sudah mampu memahami dan mengerti tentang contoh-contoh kalimat saran. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan memberikan manfaat kepada anak-anak Ibu semua. Ibu selalu mengingatkan, jangan lupa anak Ibu untuk like, komen, dan subscribe ya, Nak. Jangan lupa dibagikan juga videonya ke teman-teman yang lain agar lebih bisa memahami dan mengerti tentang kalimat saran. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.